Bab 211 Pembukaan Toko Kain Desa Siping. Kota Provinsi Donghai sangat ramai. Alasan utamanya adalah pembukaan toko kain Desa Siping. Zhao Ping menyerahkan tugas mengalahkan toko kain Tongjia milik Tong Bai kepada Wen Hui. Wen Hui sangat berhati-hati dan merumuskan serangkaian rencana secara detail. Yang pertama adalah publisitas. Dengan teknologi pencetakan jenis bergerak, Wen Hui mengirim orang untuk memasang pemberitahuan di provinsi setiap hari. Pemberitahuan itu berisi acara bonus pembukaan besar toko kain Desa Siping. Harga asli kain adalah 500 koin per potong, yang sekarang menjadi 400 koin per potong dengan diskon 20%. Pembelian kelompok 10 potong mendapatkan diskon 200 koin. Setiap potong kain berkurang menjadi 380 koin. Pembelian secara kelompok 20 potong mendapatkan lebih banyak diskon. Dengan kata lain, selama Anda membeli cukup banyak kain sekaligus, harganya bisa lebih murah lagi. Tentu saja, ada juga harga cadangan atau harga standar minimal yaitu 300 koin. Ini adalah harga terendah yang ditetapkan Wen Hui untuk dirinya sendiri. Mengesampingkan transportasi, upah yang dibayarkan kepada pekerja, ditambah layanan pengiriman, sabun, anggur akasia yang diberikan melalui undian, dan biaya lainnya, biaya keseluruhannya adalah 300 koin, dan satu potong kain yang dipintal di Desa Siping masih bisa menghasilkan 50 koin. Tidak akan rugi. Persyaratan untuk undian jauh lebih tinggi. Anda perlu menghabiskan 50 tael perak untuk membeli kain di toko kain Desa Siping untuk bisa mengikuti undian. Dengan kata lain, hanya mereka yang membeli lebih dari 100 potong kain yang memenuhi syarat untuk ikut undian. Hadiah pertama adalah sebotol anggur acacia seberat 1 pon yang bernilai 1000 tael perak. Hadiah kedua adalah sepotong sabun yang bernilai 500 tael perak. Hadiah ketiga adalah 1 pon gula putih yang bernilai 300 tael perak. Hadiah keempat adalah 10 potong linen yang bernilai 5 tael perak. Hadiah keberuntungan adalah boneka binatang, permen, dan barang-barang lain yang tidak terlalu berharga. Tidak ada hadiah kosong. Selanjutnya, persediaan. Harga pasar kain linen adalah 600 koin atau sen per potong. Ini ditetapkan oleh Tong Bai, pemilik toko kain terbesar di Provinsi Donghai, dan tidak ada toko kain yang berani menentangnya. Toko kain Desa Siping dihargai 500 sen, sehingga pasti akan diborong. Mengenai penurunan harga Tong Bai, Wen Hui juga menanyakan hal ini sebelumnya. Tong Bai mengatakan dia adalah kepala keluarga Tong di Provinsi Donghai, tetapi sebenarnya dia hanya seorang penjaga toko. Lebih seriusnya, Tong Bai adalah alat penghasil uang untuk keluarga Liu. Tong Bai harus menyerahkan 80% dari uang yang dihasilkannya, sehingga dia hanya bisa mendapatkan 2 tingkat. Mengambil kain dari Desa Siping sebagai contoh, biaya totalnya adalah 250 sen. Menjual 600 sen, laba bersih adalah 350 sen, 80% darinya adalah 280 sen, hanya tersisa 70 sen untuk keluarga Tong. Bahkan jika keluarga Tong tidak menghasilkan sepeser pun, harga kain harus ditetapkan pada 530 sen, yang masih 30 sen lebih tinggi dari toko kain Desa Siping. Termasuk bonus pembukaan besar, totalnya adalah 130 sen. Ada juga pembelian kelompok, undian, dan kegiatan lainnya. Siapapun yang bodoh tahu cara memilih. Terlebih lagi, tidak ada yang mendapatkan uang dari yang dibawa oleh angin kencang. Oleh karena itu, toko kain Desa Siping tidak khawatir tentang penjualan kain. Karena sudah menyediakan persediaan sebelumnya. Untungnya, 200 mesin tekstil baru di pabrik tekstil Desa Siping beroperasi siang dan malam, dan setiap mesin dapat memintal 10 potong kain dalam sehari dan semalam. 200 mesin dapat menenun 2000 potong kain dalam sehari dan semalam. Setelah memberikan 20.000 potong kepada keluarga Tian, Desa Siping masih menyimpan beberapa ribu potong. Sekarang Provinsi Donghai telah menyimpan lebih dari 10.000 potong kain, dan jumlah barang yang disimpan seharusnya cukup untuk memenuhi keluarga Tong. Selain itu, Desa Siping masih terus mengangkut barang ke kota Donghai. Langkah terakhir adalah perekrutan dan pelatihan personel. Sejak awal pendirian pabrik tekstil, Wen Hui sudah memikirkan untuk membuka toko dan sudah membuat persiapan untuk itu. Tim akuntansi dipimpin oleh Qian Liu dan 5 murid direkrut. Mereka semua mempelajari angka dan huruf, baik angka Arab, Romawi dan lainnya, seperti angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak, huruf dan angka ini dinamai ulang oleh Zhao Ping dan disebut angka Desa Siping. Saat memilih nama, Zhao Ping juga memikirkan masalah ini. Bagaimana jika mengenang orang Arab dalam kehidupan sebelumnya?
Tetapi dia tahu asal-usul angka-angka ini. Mereka ditemukan oleh orang India kuno, disebarkan melalui orang Arab, dan keliru jika dianggap ditemukan oleh orang Arab, sehingga disebut angka Arab. Apakah ada orang India di dinasti Dawei hari ini? Apakah ada orang Arab? Zhao Ping tidak tahu. Namun, angka-angka ini berasal dari desa Siping, jadi wajar jika disebut angka desa Siping. Di bawah pelatihan Zhao Ping, keenam dari mereka dapat melakukan operasi sederhana penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tentu saja, yang paling penting adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pembagian hampir tidak pernah digunakan di area kasir. Kinerja Qian Liu adalah yang paling luar biasa. Dia sangat mahir dalam pembelajaran vertikal dan sudah setara dengan lulusan sekolah dasar. 5 murid lainnya belum bisa melakukannya, tetapi mereka tidak memiliki masalah dalam menangani kasir. Kemudian ada penjaga toko. Tidak ada keterampilan dalam hal ini. Bagaimanapun, orang-orang di dinasti Dawei sangat pragmatis dan mengejar harga yang rendah. Selama harganya cukup rendah, bahkan orang bodoh pun bisa menjual kain. Tentu saja, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, Wen Hui masih memilih lebih dari selusin orang yang cerdas, pandai mengamati kata-kata orang, dan pandai berbicara untuk bertindak sebagai penjaga toko. Kemudian ada kurir. Bangunan pabrik telah selesai, dan sekarang hanya ada sekolah dan rumah sakit, yang tidak memerlukan banyak orang. Wen Hui memilih beberapa pria berpakaian bagus yang memiliki kaki panjang, berjalan cepat, dan kuat. Begitulah, bahkan sebelum dibuka, sudah tersebar di seluruh kota. Hampir tidak ada orang di seluruh provinsi Donghai, bahkan di kabupaten dan desa sekitarnya, yang tidak tahu bahwa toko kain desa Siping mengadakan acara pembukaan besar-besaran. Keluarga besar, rumah tangga kaya, pejabat, dan lainnya yang mampu datang lebih awal dan berencana untuk mengambil beberapa potong. Dengan harga seperti itu, Anda akan untung jika mendapatkannya. Jika Anda datang terlambat, kain akan diborong oleh orang lain, dan jika Anda ingin membelinya lagi, mungkin harganya sudah kembali ke harga asli. Jika Anda tidak tahu bahwa ada harga murah, tidak ada yang akan peduli. Sekarang setelah ada, jika Anda menghabiskan 600 sen untuk membelinya, Anda selalu merasa seperti telah ditipu. Bahkan jika Anda tidak membutuhkannya sekarang, belilah dulu dan simpan, mungkin Anda akan membutuhkannya suatu hari nanti. Bagi mereka yang tidak mampu, mereka juga ingin datang dan bergabung dengan keramaian. Bagaimanapun, panen musim gugur sudah selesai, dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menggali sayuran liar dan memotong kayu bakar. Anda tidak bisa menggali setiap hari, jadi cukup potong kayu bakar 3 hari sekali. Harus istirahat sesekali. Kemudian mereka tertarik dengan publisitas toko kain desa Siping. Begitu mereka melihat sesuatu, Anda bisa membual tentang hal itu saat pulang, menarik tatapan kagum atau iri satu demi satu, berperan sebagai kalangan sosialita. Jadi ada banyak orang, banyak sekali orang. Ada antrean di segala arah dari gerbang toko kain desa Siping, dan antrean bisa mencapai ujung jalan. Zhao Ping tidak mengharapkan hal ini terjadi. Seperti tempat-tempat wisata yang lebih terkenal selama minggu emas pariwisata di kehidupan sebelumnya, jika Anda melihat sekeliling, semuanya penuh dengan kepala. Mengambil foto, semuanya tentang bagian belakang kepala. Apakah ini toko? Peng Yue, yang berdiri di samping Zhao Ping, melihat kepala yang hitam dan terkejut, ini lebih meriah daripada tahun baru Imlek. Tuan Zhao, Anda akan menjadi lebih kaya lagi. Bagaimana saya bisa kaya? Zhao Ping tersenyum pahit dan berkata, saya tidak mendapatkan keuntungan melainkan rugi. Setiap kali saya menjual sepotong kain, saya harus membayar banyak kerugian. Mengapa repot-repot kalau begitu? Petik 2. Peng Yue bingung, jika Anda tahu Anda rugi, mengapa Anda masih menjalankan bisnis ini? Menghancurkan toko kain keluarga Tong. Zhao Ping berkata dengan belak-belakan, mereka sudah mengambil tindakan terhadap saya. Jika saya tidak melawan, apakah saya tidak akan diremehkan oleh orang lain? Bisakah ini mengalahkan keluarga Tong? Peng Yue terus menggelengkan kepalanya, keluarga Tong didukung oleh Menteri Keuangan, bagaimana Anda bisa mengalahkan Menteri Keuangan saat ini? Tunggu saja, Zhao Ping tersenyum tapi tidak menjawab. Tentu saja terlalu banyak uang untuk dihabiskan bersama Menteri Keuangan. Tetapi Provinsi Donghai berjarak 2000 mil dari ibu kota. Pada saat berita sampai ke telinga Menteri Keuangan, saya khawatir keluarga Tong sudah digulingkan olehnya. Terlebih lagi, Tong Bai hanyalah alat penghasil uang untuk Menteri Keuangan. Apakah dia akan bertarung dengannya sampai mati untuk orang seperti itu? Lihat,
Saya tidak bisa menonton lagi. Peng Yue berkata dengan pahit, semakin banyak orang berkumpul, semakin banyak tentara yang harus menjaga ketertiban. Saya harus mengirim petugas dan tentara. Jika tidak, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, itu tidak akan baik bagi Anda atau saya. Zhao Ping mengangguk. Dengan banyaknya orang, masalah mudah terjadi. Mengirim lebih banyak petugas dan tentara juga bisa mencegah satu atau dua hal buruk. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Begitu dia memasuki kota, Liu Wenhao terkejut dengan pemandangan di depannya. Apakah ini tahun baru Imlek? Mengapa ada begitu banyak orang di kota kabupaten? Tuan muda ini pasti dari luar kota, ya. Tidak tahu peristiwa besar yang terjadi di kota provinsi kami dalam beberapa hari terakhir, kata penjaga yang menjaga kota dengan senyum. Bandit sudah diurus dan hidup mereka menjadi lebih mudah. Menjaga gerbang kota setiap hari adalah untuk mengumpulkan beberapa biaya masuk dari pedagang yang datang dan pergi. Meskipun mereka harus membayar biaya masuk kota, gubernur juga akan mengeluarkan sebagian dari hadiah kepada mereka berdasarkan jumlah uang yang dikumpulkan setiap hari. Puluhan ribu orang memasuki kota hari ini dan mengumpulkan banyak koin tembaga. Bukan masalah untuk pergi minum-minum di malam hari. Penjaga dalam suasana hati yang baik dan menjelaskan kepada Liu Wenhao alasan keramaian di kabupaten itu. Apa? Liu Wenhao terkejut lagi. Hanya karena Zhao Ping membuka toko yang menjual pakaian, dapatkah itu menyebabkan keramaian sebesar itu? Bagaimana dia melakukannya? Sangat sederhana. Selama harganya murah, itu akan menarik orang, penjaga menjelaskan. Selain itu, toko kain desa Siping juga mengadakan undian, dan hadiah pertama adalah anggur akasia senilai 1000 tael. Apa itu undian? Liu Wenhao bingung. Bawahan ini juga tidak tahu. Undian menyentuh titik buta penjaga, jadi dia harus menyarankan, tuan muda ini harus pergi dan melihat sendiri. Tapi saya khawatir tidak akan bisa melihatnya hari ini. Antriannya terlalu panjang dan mencapai gerbang kota. Saya khawatir akan butuh 3 hari kemudian ketika tiba giliran Anda. Apakah tuan muda ini tahu bagaimana mengantri? Liu Wenhao mendengus dingin dan memerintahkan, Liu Jia, maju untuk membuka jalan. Petik 2.